Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ada sebuah cerita, mungkin ada yang sudah pernah mendengar ya. Jadi zaman dulu ada sepasang kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini hidup di sebuah rumah, rumahnya tingkat ya, lantai 2. Setiap hari ada tikus yang selalu mengambil makanannya. Jadi dia di sini banyak tikus kan ya, suka masuk ke rumah kemudian mengambil makanan di meja itu. Nah, satu hari jemaah sekalian, si kakek nenek ini pulang dari pasar, kemudian si tikus yang biasa mencuri makanannya melihat, wah, si kakek dan nenek sedang membawa bingkisan plastik dari pasar. Dilihat ada ayam, buka lagi ada roti, keju. Kemudian tikus itu melihat ada bungkusan besar, pas dibuka oleh kakeknya ternyata perangkap tikus. Perangkap tikus. Si tikusnya langsung kaget, waduh, si kakek membeli perangkap tikus, pasti tujuannya untuk menangkap aku. Wah, aku dalam bahaya katanya. Maka pergilah dia, di situ si kakek itu punya ayam ya. Ngadu tikus itu kepada ayam, ayam, aku dalam keadaan bahaya. Tuan kita, si kakek beli perangkap tikus, tolong aku. Bagaimana nih? Apa kata ayamnya? Ya itu kan perangkap tikus, bukan perangkap ayam. Itu nggak bahaya bagiku, pikirin sendiri. Si ayam tidak mau menolong si tikus. Pergilah dia menemui kambing. Kakek itu punya kambing. Kambing, aku dalam bahaya. Si kakek membeli perangkap tikus, tolong aku. Tapi jawaban yang sama juga muncul dari si kambing. Nah, itu kan perangkap tikus, bukan perangkap kambing, tidak bahaya bagiku. Nggak bisa nolong. Ya. Akhirnya ada kerbau gitu, ya. Sapi minta tolong juga si tikus itu kepada sapinya, tapi sapinya pun menjawab hal yang sama, tidak mau menolong si tikus. Keluarlah dia dari rumah itu dengan sedih. Di tengah jalan ketemu dengan si ular. Ngadu dia ke ular, ular, aku dalam keadaan bahaya. Si kakek membeli perangkap tikus, tolong aku. Tapi sama jawabannya, si ular tidak mau menolong si tikus. Nah, suatu malam jemaah sekalian, ketika sudah tidur kakek nenek, tiba-tiba dia mendengar di bawah, di lantai bawah, di dapur ada suara gubrak, gubrak, gubrak. Kata si kakek, wah, nek, ini tikusnya ketangkep. Ya. Turunlah ke bawah keduanya, pas dilihat ternyata bukan tikus tapi ular yang ketangkap. Buntutnya kejepit. Ngamuk-ngamuk, tanpa sengaja si ular itu menggigit tangan si nenek, mematok. Nenek jatuh pingsan. Kemudian ularnya dibunuh oleh si kakek. Setelah ularnya mati, dilihat, wah, si nenek mukanya biru karena ular kan, bisa ular. Dibawalah ke dukun. Kata dukunnya, wah, ini sudah bahaya, ini harus segera dikasih dengan hati ayam. Harus dikasih dengan hati ayam. Akhirnya si kakek pulang, dia punya ayam, di situ dipotong ayamnya, kemudian hatinya dikasih ke nenek. Tapi nggak sembuh juga. Pindah ke dukun berikutnya. Kata dukun berikutnya, ini udah parah ini, harus dikasih hati kambing. Akhirnya kakeknya pulang, dipotong kambingnya, diambil hatinya, dikasih ke neneknya. Tapi neneknya nggak ketolong, mati juga ya, meninggal. Datanglah para tetangga untuk ziarah kan, untuk takziah. Ini harus disiapin makanan nih. Akhirnya apa? Si kakek memotong sapinya. Potong sapinya, kemudian dimasak untuk memberi makan kepada orang yang takziah. Nah, si tikus jemaah sekalian dari kejauhan melihat, ya ampun, tadi aku dalam keadaan bahaya, minta tolong ke ayam, ayamnya dipotong. Minta tolong ke kambing, kambingnya nggak nolong, kambingnya dipotong. Minta tolong kepada sapi, sapinya juga dipotong, mati. Ularnya pun begitu. Tikus yang tadinya dalam keadaan bahaya, justru dia dalam keadaan selamat. Yang lainnya itu apa? Mati semua.
Nah, ini sebuah ilustrasi jemaah sekalian kepada kita ini dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jangan sampai kita kita didatangi oleh tetangga kita, kemudian tetangga kita minta tolong. Padahal kita mampu untuk membantunya, tapi kita tidak mau membantunya. Ini bahaya, waspada. Suatu saat kita akan mengalami sesuatu kesulitan yang lebih parah dari orang itu. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan kita menolong orang. Kan kata Allah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Ya, kan dalam Al-Qur'an ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini sering disampaikan oleh pengawas kita Pak Sukar. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolonglah kalian dalam ketakwaan, dalam perbuatan baik. Tapi ingat, jangan tolong-menolong wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Juga jangan bertolong-tolong dalam hal dosa. Nggak boleh kita nyolong yuk, bantu aku ya. Kamu ngeliatin sono tuh. Kalau ada orang, ada polisi kasih kode, nah itu berarti tolong-menolong dalam kejahatan, nggak boleh ya. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat jemaah sekalian, Islam sangat mengatur bahwa untuk hidup damai, untuk hidup rukun itu kita harus bisa ada hati yang lega untuk membantu orang. Ya, pokoknya ada orang minta bantuan, apalagi kayak pejabat Pak RW udah pasti mau itu, Pak RT kan. Kan Pak RT masih siap dibangunin jam 2 malam juga oleh warganya. Nah itu jangan ada alasan, lu tidur malam, nggak bisa itu udah kewajiban. Nah tapi bagi kita sesama tetangga, ketika ada tetangga minta bantuan dan kita mampu untuk membantunya, bantulah. Ya, karena kita akan dibantu atau ditolong oleh Allah selama orang itu membantu saudaranya ya. Di bulan Ramadan mari sama-sama jangan pelit untuk berbuat baik apapun, sekecil apapun. Tadi panitia sudah mengumumkan ada buka puasa bersama. Kalau punya kelebihan rezeki, kirim. Ya. Kalau nggak bisa mengirim makanan, kirim uangnya kepada panitia. Kenapa? Karena itu dalam rangka membantu saudara-saudara kita ya. Dan pasti apa yang kita infakkan, kita perbuat pada orang lain, Allah itu menghitungnya dan akan mengganti kita dengan berlipat ganda. Ini saja mungkin jemaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.